Silahkan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau pendalaman. Saya mulai dari sebelah kanan, Pak Mufti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Mbak Erma, Pak Andre, Rosiade, Bos Adi Satria, dan seluruh mitra kerja kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga ke depan kita bisa terus kolaborasi. Apalagi hari ini kami senang ada anak-anak muda, ada itu Ismail Bahtiar, ada Mas Kawendra, terus banyak banget ada Gus Rifki. Insya Allah ke depan saya optimis bahwa Komisi 6 bisa jauh lebih bermanfaat dan hadir di tengah-tengah masyarakat begitu. Pertama untuk BPKN, Pak. Sejak kami duduk di tempat ini, jujur, apalagi setelah nonton film namanya Sleep Call, pernah nonton Sleep Call, Pak? Bapak BPKN harus nonton namanya film Sleep Call, Pak. Setelah nonton itu saya jadi nggak bisa tidur bahwa ternyata di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali rakyat yang terjerat namanya pinjol, Pak. Sejak saat itu kami coba menyampaikan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara ya kadang yang kurang sopan di forum ini, tapi ternyata ya bergeming begitu saja BPKN era saat itu begitu, Pak. Dan sampai saat ini pun kalau kita lihat pinjol masih merajalela, bahkan mereka semakin terang-terangan. Kalau jenengan buka YouTube, buka TikTok, selalu muncul tiba-tiba promo namanya Ada Kami dan sebagainya. Yang itu bahkan ternyata film namanya Sleep Call itu diadaptasi dari korbannya Ada Kami. Tapi luar biasa, semakin dibikin filmnya, si Ada Kami ini semakin menjadi-jadi, Pak, di tengah masyarakat. Nah, kami ingin tanya kepada BPKN di zaman Pak Mufti Mubarok ini dan teman-teman sekalian ya. Ya kami bersyukur kehadiran, kalau kami lihat dari profilnya ini bukan orang kaleng-kaleng begitu. Tapi jangan lupa Bapak hadir di tempat ini dicatat oleh sejarah, Pak. Kalau selama 5 tahun ke depan, kalau seperti kata pimpinan lagi, Bapak tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak benar yang disampaikan pimpinan tadi bahwa ini macan ompong aja begitu. Tidak ada artinya kehadiran panjenengan semua di tempat ini. Nah maka termasuk yang kedua, robot trading. Panjenengan tahu banyak sekali rakyat kita yang menjual gerobaknya, menjual apa yang dimiliki di rumahnya, sepedanya, bahkan SPP anaknya tidak dibayarkan, hanya ingin ikut robot trading agar duitnya bisa kemudian bisa mencapai punya untung yang kemudian bisa untuk sekolah dan sebagainya. Nyatanya ternyata tidak. Dan sampai hari ini robot trading pun setelah Bapeti pun dipindahkan ke OJK tetap saja tidak menyelesaikan masalah. Maka kami berharap besar kepada BPKN untuk bisa turun langsung di lapangan gitu. Nah kami ingin dengarkan juga, Pak. Tadi Bapak kan baru sekilas-sekilas soal pinjol robot trading yang ini menjadi satu isu yang tentu perlu kita pikirkan bersama. Kalau soal anggaran, Pak, Bapak minta berapa, asalkan Bapak punya roadmap yang jelas soal penyelesaian ini, kami akan dorong bersama teman-teman yang ada di sini, Pak, agar bisa itu diberikan oleh negara begitu, Pak. Tapi yang paling penting kami ingin tahu apa rencana Bapak ke depan dan akan kami tagih, Pak, bukan 1 tahun. Nanti bulan depan kalau perlu Bapak raker di sini khusus soal strategi menyelesaikan pinjol dan juga robot trading yang ini menjadi sesuatu momok yang di tengah-tengah masyarakat sekarang yang perlu kita selesaikan bersama, Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini, Pak, kita ini sudah tidak berdaya di era digital, kawan-kawan, teman masyarakat ini, Pak. Kalau kita lihat bahwa di tahun 2023 saja pengaduan DBI ada 13.000 orang yang mengadu karena tertipu di transaksi online begitu, Pak. Nah kami ingin juga tanya soal itu, apa yang akan dilakukan BPKN untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kita terkait hal itu, Pak. Kemudian kalau Bapak ingat ketika rapat Bapak paparkan di bulan Agustus yang lalu, pada bulan Januari hingga 30 Juli BPKN telah menerima 381 pengaduan dengan total kerugian 202,6 miliar, betul nggak, Pak? Nah yang kemudian setelah saya telisik lebih dalam, saat itu saya tanya, itu aduan yang terbanyak untuk siapa? Ternyata aduan terbanyak yaitu terkait PMSE, Pak. Terkait soal perdagangan melalui sistem elektronik, yang kemudian setelah saya tanya lagi, ternyata yang terbanyak adalah pengaduan terkait Tokopedia dan juga terkait PLN. Nah, yang kami ingin tanyakan, selama 6 bulan pengaduan itu, Pak, hari ini sudah Agustus, September, Oktober, apa yang sudah Bapak lakukan? Dan outputnya apa, Pak? Nanti tolong dipaparkan di tempat ini. Karena kami tidak mau itu hanya sekadar jadi pengaduan-pengaduan begitu saja, jadi formalitas saja, tapi tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh BPKN. Kemudian soal keempat, kalau Bapak tahu sekarang di TikTok lagi rame, banyak sekali kebocoran data soal banyak orang mengajukan pinjaman melalui kredit di perbankan, bahkan ini perbankan BUMN, Pak. Saya tidak perlu sebut di sini, Bapak nanti buka di di banyak itu berita.
Itu mereka ketika sekarang apply, malamnya sudah diteleponi oleh banyak pinjol Pak, untuk mereka bisa dapatkan. Nah kami pengen Bapak harus teliti ini nih Pak, harus dalami dari mana mereka bisa punya data. Ini kan terkait perlindungan konsumen Pak, terkait data mereka yang ini penting untuk dijaga Pak. Nah termasuk tadi soal anggur yang Bapak sebutkan, anggur muskat ya kan. Sebenarnya dari isu itu apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk melindungi konsumen kita? Ini kan bukan hanya terkait BPOM Pak, tapi juga terkait Bapak sebagai tupoksi untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada konsumen. Termasuk yang baru-baru ini sedang ramai, yaitu soal dokter detektif. Itu tugasnya sebenarnya bukan tugasnya dokter detektif, tugasnya Bapak untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram, termasuk namanya Sela Soukia, termasuk kemudian ada namanya Deviena yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ Sela Soukia bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah ini kan menyalahi aturan Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan Pak ke penegak hukum Pak, agar mereka tidak bisa membodai rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh Pak kemudian bagi kesehatan masyarakat begitu. Nah kemudian selanjutnya soal KPPU Pak. Nah hari-hari ini masyarakat kita sedang mengeluh soal harga tiket yang tidak kunjung turun Pak. Yang ternyata salah satunya adalah karena setelah ditelitiin saat itu KPPU sendiri bilang bahwa karena adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh Lion Air. Nah kami ingin tanyakan apa yang sudah Bapak lakukan begitu. Kami bilang waktu itu, saya sampaikan di forum ini, nah Bapak nemukan bahwa ini karena adanya praktek persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Lion Air. Lalu kemudian setelah Bapak nyampaikan itu apa hari ini yang Bapak lakukan? Kok sampai hari ini pun setelah dinyatakan saat itu di forum ini tapi tidak kunjung turun harga tiket juga. Yang setelah didalemin karena apa? Ternyata karena harga aftur kita, kata Bapak saat itu masih jauh lebih mahal daripada harga aftur di negara-negara bahkan di Asia Pak. Nah yang kemudian setelah kita telisik lebih dalam, ternyata ada juga praktek persaingan yang tidak sehat, yaitu yang praktek monopoli yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Nah kami ingin tanya, setelah Bapak dalamin ke Pertamina Patraniaga, apakah harga aftur terus kemudian turun? Rekomendasinya Bapak apa? Dan kemudian perkembangan hari ini apa? Dan tindak lanjutnya nanti ke depan seperti apa? Kami tunggu itu. Karena apa? Percuma kalau semua ini hanya sekedar menjadi isu, hanya sekedar menjadi laporan, menjadi temuan, tapi tidak ada tindak lanjut Pak. Kemudian soal sekarang e-commerce sedang digempur dengan barang-barang dari China. Bagaimana Bapak lihat di toko-toko Tanah Abang sekarang mereka gulung tikar, karena ketika mereka mengeluarkan satu produk baju baru Pak, baru keluar, itu seminggu kemudian bahkan 3 hari dengan barang yang sama sudah keluar dari China masuk ke negara kita, yang ternyata hanya cukup lihat dari foto mereka produksi di sana sudah sampai di tempat kita, yang kemudian membuat UMKM kita jadi tidak tumbuh. Yang kedua soal kosmetik lagi. Begitu ya kosmetik, banyak pelaku industri kosmetik kita sekarang gulung tikar karena banyaknya gempuran produk-produk yang dari sana. Bayangkan di sini 50.000, di sana satu produk dengan yang katanya kualitas yang sama itu hanya dijual Rp5.000. Nah apa yang Bapak akan lakukan soal isu-isu itu tadi Pak? Itu aja mungkin sedikit dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti, nggak sedikit kok, sudah banyak. Pak Amin silakan. Terima kasih pimpinan.